Yo, welcome back to Kampus Tekno. So guys, Happy New Year 2024. Wish this year more better than 2023. Well, I hope for you guys too. So, di awal tahun ini, Kampus Tekno ingin membawakan segmentasi baru nih. Bukan ya cuman review-review aja kayak tahun-tahun sebelumnya, tapi ada segmentasi yang kita beri nama sebagai Prediksi Tekno. Nah, di prediksi Tekno ini gue nggak bakalan act as like Master Deddy Corbuzier ya kan, yang bakal memprediksi, oh ntar bakal ada apa aja, nggak coy. Tapi lebih ke arah membawakan berita, sebetulnya informasi-informasi yang mungkin berguna buat lo di luar sana yang mungkin lagi sekarang pengen milih nih, mau entah ganti gadget lo, handphone, ataupun ganti laptop, ataupun ya ada berita-berita lain yang menarik. Oke, nah lanjutnya di prediksi Tekno ini nantinya pasti bakal jadi segmentasi reguler gue juga di setiap bulan mungkin ya bakal gue upload. Jadi lebih ke arah ngebawain ya berita-berita informatif seputaran Tekno yang lagi tren lah mungkin ya di bulan-bulan berikutnya gitu loh. So buat kalian yang gak mau ketinggalan tentang update-update seputar Tekno, seputar IoT, seputar telekomunikasi, please keep your eyes and ears and watch. Oke, first, di tahun 2024 ini kita udah digemparin dengan berita heboh dari salah satu produsen gadget yang ternama di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Xiaomi ya kan? Ya, di awal tahun 2024 ini Xiaomi cukup membuat gue pribadi kaget dengan terobosannya yang baru ini guys. Bukan lagi memproduksi laptop ataupun alat-alat elektronik rumah tangga seperti yang sebelumnya. Tapi Xiaomi di awal tahun 2024 ini justru malah meluncurkan sebuah mobil. Unexpected, gokil banget coy, sumpah. Ini merupakan terobosan benar-benar di luar nurul kalau gue bilang. Karena mobil yang baru aja diluncurkan dengan nama SU7 dan SU7 Max ini dari Cina, ya ada kayak iPhone sih ya, merupakan mobil EV ataupun electronic vehicles pertama mereka. Selain desain yang mewah, mesin dan sistem dari mobil ini juga nggak kaleng-kaleng. SU7 sendiri memiliki sistem penggerak RWD ataupun real wheel drive dengan tenaga hingga 220 kW dengan torsi 400 nanometer. Xiaomi mengklaim mobil ini bisa menempuh 0-100 km per jam hanya dalam waktu 5,82 detik. Gila, itu cepet cuy. Asli cepet banget. Berbeda dengan SU7-nya, SU7 Max ini memiliki tenaga penggerak 4-wheel drive dengan tenaga maksimal hingga 425 kW dengan torsi 838 nanometer, 2 kali lipatnya dengan si SU7 yang standar yang biasa. Akselerasi dapat mencapai 0-100 km per jam dalam 2,78 detik, nyawa lo ketinggalan di belakang. Sumpah. Itu kalau selalu nyoba mungkin lebih dari roller coaster ataupun what the first car right now. Ya, 2,78 detik 0-100 itu cepet banget coy, asli. Dan uniknya kedua mobil ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan mobil Porsche Taycan Turbo ataupun Tesla Model S. Dengan sistem pengoperasian mobil menggunakan chipset Snapdragon 8295 dan HyperOS untuk teknologi automated driving system yang bernama Xiaomi Pilot. Jadi ya mirip lah ya sama kayak Tesla yang udah bisa otomatis jalan, tinggal set koordinatnya aja. Cuman apakah ini bisa diaplikasikan di Indonesia? Masih tanda tanya besar. Dan konten tentang mobil SU7 ini juga udah sempat gua posting sebelumnya di IG, Facebook ataupun TikToknya Surya Mandiri, dan respon teman-teman gua pun sama. Yang tadinya biasanya unresponsive tiba-tiba ya jadi respon bilang wah gila, ini gila, karena memang ya di luar zona nyamannya Xiaomi ya. Walaupun gue dulu sebelumnya sempat ngasih info tentang Xiaomi yang memproduksi robot anjing dari Mi Academy-nya. Ya mungkin kalau robot anjing masih oke lah ya pasarnya gitu di robotik, tapi kalau udah di mobil ini totally pasar yang berbeda dengan gadget cuy. So ini adalah salah satu terobosan terbesar dari Xiaomi yang menggemparkan di tahun 2024.
Ya gue penasaran sih selanjutnya apakah mobil ini bakal masuk ke Indonesia apa enggak, dan apakah penjualannya akan bagus atau enggak, apakah seharga dengan Tesla di Indonesia, we will see. Oke, next. Pertama itu baru dari si Xiaomi ya di tahun 2024. Nah, next yang kedua ini dari dunia IT dulu kita bakal bahas. Nvidia di tahun 2024 ini merilis GeForce RTX 4090 versi ringan, but just for China. Kenapa? Kenapa nggak masuk ke Indonesia ya, Nvidia? Kita ini adalah orang-orang yang tergila-gila dengan RTX loh. Sebetulnya pasar RTX itu gede banget di sini, walaupun ya sebetulnya komparasinya sama Vega AMD itu panas ya kan. AMD itu sebetulnya ada yang bilang wah lebih pro ke AMD, lebih pro ke Nvidia, but realistisnya di data penjualan sekarang ya Vega Nvidia itu ya lebih banyak peminatnya. And kenapa Nvidia cuma merilis yang versi ringan dari RTX 4090 ini di Cina? Nah, penjelasannya, meskipun termasuk kartu grafis kelas consumer untuk pengguna umum, GeForce RTX 4090 dari Nvidia ikut terkena imbas aturan pembatasan ekspor komponen komputer berkinerja tinggi ke China yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada November 2023, guys. Sedih sih. Belakangan Nvidia mengakali regulasi tersebut lewat peluncuran GeForce RTX 4090 versi ringan. Nah, jadi buat ngakalin si RTX 4090 tetap masuk nih ke Cina, dibuatlah versi berbedanya dibanding yang standar dengan spesifikasi yang dipangkas agar bisa lolos dari pembatasan ekspor. Kartu grafis bernama GeForce RTX 4090 tersebut dirilis khusus untuk pasar Cina dan diperkenalkan pada September 2022. So ini bukan barang yang akan masuk ke Indo. Udah pasti fix absolute. Mungkin ya nanti masuk ke Indo seri yang 5000-nya kali ya. Who knows? Ya aku lagi nunggu sebetulnya malah dari kompetitornya si AMD. Kalau emang VGA kemarin kan masuk di 2023 itu yang 7000, seri 7000. Mungkin tahun ini bakal masuk yang seri 8000-nya. We'll see. Mungkin AMD bakalan hajar lagi nih Nvidia. Ini pertarungan seru sih antara AMD dan Nvidia untuk di VGA. Oke. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang dunia gadget. Nah, mungkin ini yang udah kalian tunggu-tunggu nih sebelumnya. Dari dunia gadget itu ada apa aja sih perkembangannya di tahun 2024? Isu-isunya, berita-beritanya. Nah, sekarang dari dunia gadget yang pertama udah pasti dari awal tahun pun udah langsung nge-launching produk baru mereka, yaitu dari Samsung, guys. Ya, siapa lagi gitu kan. Samsung udah ngerilis berita mereka akan meluncurkan seri S24. Ya, seri flagshipnya mereka di awal tahun, like tahun-tahun sebelumnya gitu, udah pasti ngeluarin duluan di tanggal 17 Januari nanti. So ditunggu aja buat kalian pencinta seri S-nya Samsung ataupun pencinta Note-nya, include gua. Bahkan gua sekarang ngerekam pakai seri Note. Pasti gue bakal tungguin untuk seri S24 ini apakah ada perbedaan signifikan nantinya. Lanjut untuk Samsung sendiri juga sudah merilis seri Galaxy A25 5G yang udah resmi beredar di Indonesia dengan range harga 4 juta sampai 4,5 juta aja. Seri entry levelnya Samsung ya, mungkin masih ada seri yang lainnya ya, seri A15 atau segala macem yang murah-murah, tapi ya A25 ini salah satu seri murahnya sih, yaitu entry levelnya ya dari Samsung. Lalu selanjutnya diikutin oleh kompetitornya nih, yaitu ada Redmi yang meluncurkan Note 13, 13 Pro, dan 13 Pro Plus yang sudah rilis global dengan kamera 200 megapiksel siap HyperOS. Wow, sama kayak si mobilnya pakai HyperOS juga, tapi bedanya sih yang mobil SU7 tadi HyperOS yang dikhususkan untuk mobil. So it's a little bit different, tapi ya hampir sama kayaknya operating systemnya. Lalu selanjutnya ada Oppo Reno 11 5G buat pencinta Oppo nih yang udah nunggu-nunggu. Oppo Reno 11 5G dan Reno 11 Pro 5G yang segera rilis di Indonesia pada tanggal 1 sampai 10 Januari 2024. Artinya rilis sekarang sih udah rilis ya. Udah resmi ada di situsnya dan jangan sampai ketinggalan buat kalian para pencinta Reno dan Oppo-Oppoan yang lain. Lalu ada Huawei Nova Y62 dan Y62 Plus yang meluncur diam-diam dengan membawa kamera 50 megapikselnya, guys. Selanjutnya yang terakhir dari dunia gadget ada HP Tecno Spark 20 dan Spark 20C yang dirilis di Indonesia dengan harga
Just 1 million, 1 jutaan doang. 1 jutaan sih ya, cuma gue nggak tahu belakang nominalnya berapa, mungkin bisa ya 12, 13 lah. We will see. Oke, next. Dari dunia gadget kita akan beralih ke dunia yang sebetulnya gue senengin juga, yaitu adalah dunia game. Dimana pasti lo juga pada penggemar game di sini. Di 2024 nanti akan ada beberapa game menarik yang bakal diluncurin. Mulai dari Prince of Persia, The Lost Crown buatan Ubisoft. Lalu ada The Last of Us Part 2 dari remastered buatan PlayStation. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy yang akan diluncurkan 25 Januari 2024 via Steam, guys. Lalu ada Like a Dragon Infinite Wealth by Steam juga. Lalu ada Tekken 8. Anjir, ini game legend banget yang pastinya udah tunggu-tunggu ya kan. Pecinta Tekken game fighting, lo pasti bakalan nyari ini sih. Ini bakal dirilis sama Bandai juga di Januari ini katanya. Dan ini pasti bakalan seru sih. So far game fighting yang paling gua suka adalah Tekken. So ini pasti bakal ditunggu banget sih. Dan masih ada 25 lainnya lagi yang belum gue sebutin ya, yang pastinya nanti bakalan gue sebutin dikit-dikit lah ya di prediksi Tekno selanjutnya. Oke? Next, nah dari dunia software ada AI Google bernama VideoPod meluncur. Gokil, akhirnya Google bergerak juga. Dan ini lebih parah dibandingin AI generator for image. Jadi sebelumnya mungkin lo udah pernah dengar namanya Bing Image Creator ataupun yang pakai teks, nge-generate teks untuk berubah jadi gambar. Nah, AI Google VideoPod ini mengubah teks menjadi sebuah video. Outputnya video. What the heck? Jadi lo sekarang gak perlu lagi ngebuat video lama-lama direkam untuk ngebuat animasi yang wow gitu ya. Pakai AI dari VideoPod dari Google ini aja cukup. Tapi ini salah satu mungkin aplikasi yang bakalan kontroversial ya di dunia IT sekarang. AI Google VideoPod ini karena ya mostly orang kalau yang nggak terlalu into banget sama desain kayak gua gitu ya mungkin bakal ngegunain ini buat ngedit video nantinya gitu guys. Well, gue bakal liatin ini, bakal gue tungguin banget sumpah AI Google VideoPod ini gitu. Oke, next, last but not least ada berita dari e-business. Ya ini kita bakal bicara soal seputar bisnis yang beredar sekarang dan beredar dengan startupnya gitu ya. Itu ada berita tentang Jack Ma yang ditendang dari perusahaannya sendiri. CEO Alibaba coy didepak dari perusahaannya sendiri. Siapa sih yang nggak tahu Jack Ma kan? Nah, Jack Ma pebisnis kenamaan asal Cina yang kita kenal sebagai CEO-nya Alibaba nih ya, kini didepak dari perusahaannya sendiri. Tapi perusahaan yang dimaksud yaitu ANT Group atau Ant Group, yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang keuangan yang didirikan oleh Jack Ma pada tahun 2014. ANT Group sendiri sudah menyelesaikan proses yang menghapus peran Jack Ma sebagai pengendali dominan perusahaan. Sebagai gantinya, ANT memberikan hak suara kepada 10 orang lainnya, mencakup manajemen dan staf perusahaan guys. Keputusan ini tak lepas dari tekanan pemerintah Cina terhadap ANT Group terkait dugaan anti monopoli hingga desakan perombakan bisnis. Menyusul keputusan itu, Bank Sentral Cina juga menghapus status pemegang saham pengendali Alipay di Cina. Alipay merupakan dompet digital besutan ANT Group yang populer dipakai warga Cina. Ya mungkin di sini kayak Dana, GoPay ataupun OVO gitu ya kayak seperti itulah. Well ya kurang lebih seperti itu berita-berita untuk tahun 2024 ini ya. Mungkin ini berita yang masih beredar di sekitaran Januari, mungkin di Februari nanti bakal beda lagi. So buat lo yang nggak mau ketinggalan sama berita-berita tentang dunia teknologi ataupun dunia tekno, jangan lupa klik like, comment, and subscribe di sini. And don't forget to watch another content in this link tree. Oke, linknya Surya Mandiri ada di platform media sosial Surya Mandiri yaitu IG, Facebook, dan TikTok. Well, thank you for watching me, and gue Diki. I will see you in the next video. I'm out. Ciao.